Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan review jurnal. Yang pertama, jurnal Indonesia yang berjudul Terapi sebagai teknik katarsis untuk menurunkan stres dan kecemasan pada remaja broken home. Penulis Andini Yasmin Di Febrian, Mira Marieta, dan Herlina Fitriana. Terbit tahun 2025. Latar belakang pada jurnal ini, peneliti menjelaskan bahwa masalah kesehatan mental pada kalangan remaja di Indonesia semakin meningkat, terutama pada stres dan kecemasan. Kondisi ini menjadi lebih serius pada remaja yang berasal dari keluarga yang broken home, karena kurangnya dukungan emosional serta adanya masalah dalam keluarga. Jika tidak ditangani, maka masalah tersebut bisa menjadi gangguan mental yang lebih parah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu intervensi yang tepat. Salah satunya adalah art terapi yang dianggap dapat membantu remaja mengekspresikan emosi dan mengurangi tekanan batin. Namun, penggunaannya masih belum banyak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaannya. Identifikasi variabel pada penelitian ini, yang pertama ada variabel bebas. Nah, pada penelitian ini, variabel bebas ini merupakan perlakuan atau intervensi yang khususnya kepada remaja yang broken home. Nah, tujuannya untuk melihat pengaruh terhadap kondisi psikologis mereka. Pada variabel ini, menggunakan art terapi sebagai teknik. Art terapi dilakukan melalui kegiatan seni seperti menggambar atau membentuk oleh dan sesi konseling kelompok. Yang kedua ada variabel terikat. Nah, pada variabel ini tingkat stres dan kecemasan pada remaja yang broken home. Nah, variabel ini diukur untuk mengetahui perubahan sebelum dan sesudah diberikan intervensi art terapi menggunakan instrumen DASS 42. Penurunan skor menunjukkan keberhasilan intervensi dalam memperbaiki kondisi mental remaja. Yang terakhir ada confounding variable atau variabel pengganggu. Ada 3 macam. Yang pertama, riwayat penyakit mental. Yang kedua, perilaku berat. Dan yang terakhir, heterogenitas karakteristik peserta. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang ingin dibuktikan oleh peneliti melalui penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hipotesis alternatif atau HA. Itu menyatakan bahwa ART terapi itu memiliki pengaruh, yaitu dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada remaja yang mengalami broken home. Artinya, peneliti menduga bahwa setelah diberikan terapi kondisi psikologis remaja akan menjadi lebih baik. Sedangkan hipotesis yang kedua itu hipotesis nol atau HO yang menyatakan bahwa ART terapi itu tidak memberikan pengaruh terhadap stres dan kecemasan. Artinya tidak ada perubahan yang berat ada perubahan sebelum dan sesudah terapi diberikan. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut, peneliti itu melakukan pengukuran 2 kali, yaitu sebelum pelakuan atau yang dinamakan pretest dan setelah pelakuan yang dinamakan post-test. Hasil dari kedua pengukuran tersebut itu kemudian dibandingkan menggunakan uji statistik. Jika hasil post-test menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan pretest, maka hipotesis alternatif itu diterima dan hipotesis nol ditolak. Nah, untuk partisipan penelitian dalam peneliti ini itu berjumlah 10 orang. 10 orang remaja dengan rentang usia 17 hingga 22 tahun yang berasal dari keluarga broken home. Pemilihan partisipan ini menggunakan teknik purposive sampling yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Terus selanjutnya ada desain. Lah, desain penelitian ini itu menggunakan desain per-tes dan post-tes on group, yaitu hanya melibatkan satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Subjek itu diukur sebelum dan sesudah diberikan RT terapi untuk melihat perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada pengukuran variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah stres dan kecemasan, yaitu kondisi psikologis yang ingin dilihat perubahannya setelah diberikan ART terapi. Pengukuran dilakukan menggunakan DASS 42 atau biasa disebut Depression Anxiety Stress Scale, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat stres dan kecemasan pada individu. Nah, responden diminta mengisi kuesioner dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 4 yang menunjukkan seberapa sering mereka mengalami kondisi tersebut. Pengukuran itu kan dilakukan 2 kali, tes untuk mengetahui kondisi awal sebelum terapi, sedangkan post-tes itu kan untuk melihat perubahan setelah terapi. Dengan membandingkan hasil per-tes dan post-tes, peneliti dapat mengetahui apakah terapi itu berhasil menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Nah, selanjutnya ada prosedur. Prosedur penelitian ini dimulai dengan tahap per-tes, di mana peserta mengisi kuesioner DASS 42 untuk mengetahui kondisi awal tingkat stres dan kecemasan. Selanjutnya, peserta diberikan intervensi berupa RT terapi yang dilakukan secara terstruktur dalam beberapa sesi. Nah, terapi ini bertujuan untuk membantu peserta mengekspresikan emosi dan mengurangi tekanan psikologis. Nah, setelah intervensi selesai, dilakukan post-tes dengan menggunakan kuesioner yang sama untuk melihat perubahan kondisi peserta setelah mengikuti terapi. Nah, untuk sesi terakhir itu data yang diberikan itu dianalisis menggunakan uji T atau uji statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah pelakuan. Yaitu bagian hasil dan kesimpulan, di mana pada hasil jurnal yang pertama itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan skor rata-rata pada kondisi stres dan juga kecemasan pada peserta yang mengalami broken home gitu. Nah, yang awalnya skor itu 71, setelah menjalani proses art terapi, skor itu menjadi 48,5. Nah, hal ini menunjukkan adanya penurunan. Lalu T hitung atau hasil dari uji ini adalah 11,434, yang mana nilainya ini lebih besar dari T-tabel, yaitu 2,262, yang mana ini menunjukkan bahwa hasil penilaian ini itu signifikan. Nah, artinya penurunan skor stres dan kecemasan ini memang disebabkan oleh adanya art terapi begitu. Nah, lalu kesimpulan dari jurnal ini yaitu HA diterima, di mana art terapi ini efektif sebagai teknik untuk mengatasi, menurunkan stres dan juga kecemasan pada remaja yang mengalami broken home. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan jurnal ini. Yang pertama, kelebihannya adalah terdapat pre-test dan juga post-test, di mana ini dapat digunakan sebagai pembanding bagaimana kondisi awal peserta dan juga kondisi akhir peserta, yang dapat memberikan gambaran secara utuh perbandingannya itu seperti apa. Yang kedua ada terdapat interaksi sosial dalam proses konseling, di mana hal ini dapat dijadikan sebagai pendukung atau penguat peserta untuk menjalani proses terapi. Nah, kekurangannya yaitu pada penelitian ini partisipannya hanya berjumlah 10 orang, di mana ini sedikit gitu ya. Nah, jadi hal ini sulit untuk digeneralisasikan. Nah, yang kedua ada lebih banyak partisipan perempuan, di mana jumlahnya 8 daripada partisipan laki-laki yang berjumlah 2. Nah,
ini juga bisa jadi menunjukkan bahwa efektivitas dari terapi ini lebih banyak merujuk ke perempuan daripada pretesipan laki-laki.